Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, akibat berusaha mengejar alat pancing yang terbawa arus, seorang pria tenggelam di Waduk Pondok Ngawi. 2 jam pencarian, pria itu ditemukan sudah tidak bernyawa. Setelah melakukan pencarian selama 2 jam lebih, petugas Basarnas dibantu SAR Sikatan berhasil menemukan jasad seorang pria yang tenggelam di Waduk Pondok. Tepatnya di Desa Gandong, Kecamatan Beringin, Kabupaten Ngawi, Selasa petang 10 Desember 2024. Korban bernama Budi berusia 47 tahun, warga Desa Ngale, Kecamatan Paran, Ngawi. Ditemukan saat petugas melakukan penyelaman di kedalaman 2,5 meter. Usai dievakuasi dari waduk, jenazah dibawa ke pinggir menggunakan perahu karet. Peristiwa ini terjadi ketika korban bersama Samsudin, 45 tahun temannya, tengah mengail ikan. Tak disangka joran korban terbawa arus. Karena mahir berenang, korban berusaha mengejar alat pancingnya. Namun usaha itu sia-sia, sebab korban akhirnya meninggal karena tenggelam di waduk. Perahu ngodong itu. Di situ ada 6 atau enggak 8 orang yang mancing. Itu di atas perahu mancingnya. Lah, terus yang dekat sama korban tenggelam itu, akhirnya yang mancing ngodong itu juga gugup kan, mau nolongin, nyetar motornya itu nggak bunyi-bunyi, terus nyabuti tali-tali dan sebagainya. Pas sampai titik dia tenggelam sudah nggak nutut. Lah, apalagi saya di pinggir saja. Untuk hari ke-1 karena tadi siang baru tenggelam, dia masih posisi di dasar. Jadi kita karena di situ pada saat proses penyelaman, di situ ada visibility 0 ya, karena di situ tidak ada tidak kelihatan. Jadi kita pada saat proses penyelaman kita menggunakan teknik seperti itu. Setelah dilakukan visum di tempat dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan, jenazah langsung dibawa pulang untuk dimakamkan. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Saudara, polisi meringkus pembunuh juragan travel dan mengungkap motif pembunuhan itu. Pelaku adalah tetangga korban yang membunuh karena cemburu buta menganggap korban berselingkuh dengan istri pelaku. Tersangka berinisial SA, 39 tahun, warga desa Blandongan, Kecamatan Bugul, Kidul, Kota Pasuruan. Pelaku membunuh juragan travel bernama Tulus Widianto yang juga tetangga dekatnya. Penetapan tersangka setelah penyidik memeriksa tersangka secara maraton sejak ditangkap Selasa pagi. Tertangkapnya tersangka sekaligus mengungkap motif pembunuhan tersebut. Polisi menyampaikan bahwa pembunuhan terjadi berlatar belakang dendam. Tersangka mengaku cemburu mendengar informasi jika korban telah berselingkuh dengan istrinya. Meski tanpa bukti dan hanya sekedar mendengar informasi itu, tersangka membulatkan tekad menghabisi korban. Saat melihat korban berjalan di depan rumah tersangka, SA langsung mengejarnya dan secara membabi buta menusuk korban. Menurut Kasat Reskrim Polres Pasuruan Kota, AKP Khairul Mustafa, tersangka ini juga merupakan residivis dengan catatan kejahatan pembunuhan dan pemerkosaan di tahun 2006 lalu. Sempat beberapa kali cekcok memang dengan korban antara pelaku karena dituduh ada hubungan asmara dengan istrinya, dan sudah 2 kali sempat dimediasi di kelurahan. Namun rupanya pelaku masih memendam korban dendam tersebut. Sejumlah barang bukti diantaranya sebilah pisau, baju korban, serta baju tersangka saat melakukan pembunuhan telah disita polisi. Tersangka dijerat pasal berlapis, mulai pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, pasal 338 tentang pembunuhan, dan pasal 355 tentang penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggal dunia dengan hukuman 20 tahun penjara. Dendi Ari Kafur melaporkan dari Pasuruan. Saudara, 2 hari hilang wanita lansia korban tenggelamnya kapal motor Fajar Lorena Safari akhirnya ditemukan tewas. Jasad korban ditemukan mengapung di pinggir Pulau Raas dengan masih mengenakan jaket pelampung. Video amatir merekam detik-detik saat warga menemukan sesosok jenazah yang diduga merupakan salah satu penumpang kapal motor Fajar Lorena Safari pada Selasa siang. Korban berjenis kelamin perempuan ditemukan mengapung di pinggir Pulau Raas yang berada di sisi timur Pulau Sapudi, Kabupaten Sumeneb, Madura, dengan masih mengenakan jaket pelampung. Berdasarkan pemeriksaan tim SAR gabungan, jenazah itu dipastikan Mahnia, 65 tahun, penumpang KM Fajar Lorena Safari yang tenggelam Minggu pagi 8 Desember.
Jenazah korban dievakuasi ke rumah duka di Pulau Sapudi dengan diangkut kapal kayu. Dengan ditemukannya jasad korban, operasi SAR karamnya kapal layar motor Fajar Lorena Safari resmi ditutup pada Selasa siang. Jam 10 kita mendapatkan informasi bahwa ada korban perempuan menggunakan life jacket ditemukan di raas jenazah. Kemudian setelah kami klarifikasi ke pihak korban, berdasarkan pakaian yang digunakan, diyakini bahwa jenazah yang ditemukan di raas tersebut adalah korban yang hilang, yang tenggelam di kapal Lorena. Kapal layar motor Fajar Lorena Safari yang mengangkut 73 penumpang termasuk 5 ABK karam akibat dihantam gelombang saat perjalanan dari Pulau Sapudi, Kabupaten Sumeneb, tujuan pelabuhan Kalbut Situbondo Minggu pagi 8 Desember. Dengan ditemukannya jasad Mahnia, total korban tewas dalam peristiwa itu menjadi 3 orang. Tommy Skandar melaporkan dari Situbondo. Saudara, hujan deras yang mengguyur wilayah Pacitan menyebabkan tebing di kawasan Wonosari longsor hingga menimpa rumah. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Tanah longsor ini terjadi di Dusun Wonosari, Desa Karangrejo, Kecamatan Arjosari, Pacitan. Rumah milik Nur Hidayat, dinding bagian dapur ambrol akibat diterjang material longsor, berupa tanah dan batu dari tebing yang ada di samping rumah. Selain dapur, material longsor juga merusak ruang tamu. Sejumlah perabot rumah tangga rusak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sejumlah anggota TNI, Polri, BPBD, relawan dan warga bergotong royong menyingkirkan material longsor. Kejadiannya kemarin sore waktu kurang lebihnya jam 3:30. Waktu itu saya habis sholat ngasar. Tiba-tiba itu tanahnya itu bergerak, lepas itu baru dari atas terus menghantam rumah saya. Yang rusak itu ruang tamu yang jebol sama dapur. Meruntuhkan dapur dan juga ruang tamu, temboknya jebol. Kita sama-sama bekerja bakti di sini. Menurut data BPBD, di Desa Karangrejo, 10 rumah yang terdampak longsor, yakni di Desa Karangrejo, Temon, Gegeran, Melati, dan di Kecamatan Mangunharjo. Dirgo Suyono melaporkan dari Pacitan. Sementara itu, saudara, angin kencang mengakibatkan sebuah pohon beringin di halaman SMP Negeri di Banyuwangi tumbang. Akibatnya ruang guru, ruang kepala sekolah, dan ruang tata usaha rusak. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Pohon beringin setinggi 20 meter di Kecamatan Serono, Banyuwangi tumbang setelah tersapu angin kencang Selasa pagi. Akibatnya pohon tumbang menimpa atap bangunan sekolah SMP Negeri 2 Serono yang mengakibatkan beberapa kerusakan. Di antaranya di ruang guru, ruang kepala sekolah, dan ruang tata usaha. Selain itu, reruntuhan atap bangunan juga menimpa mobil yang terparkir di halaman sekolah hingga ringsek. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini karena proses belajar mengajar sudah usai. Menurut petugas keamanan sekolah, Lahmudin, saat angin kencang menerjang terdengar suara gemuruh sebelum pohon tersebut tumbang. Akar pohon berusia puluhan tahun itu diduga tak kuat menahan kencangnya angin. Sebelum ambruk itu ada suara bunyi kretek pohon itu, langsung ambruk seketika. Terus yang tertimpa apa aja itu, Pak? Ada bangunan depan sekolah, selasar sama mobil Pak apa sekolah. Tertimpa ya? Tertimpa. Kemudian waktu itu kondisi siswa gimana? Kondisi siswa dalam keadaan masih di dalam kelas, masih ujian dan juga guru-guru juga ada di dalam kelas. Alhamdulillah masih kosong di depan dan tidak ada korban jiwa. Tim gabungan dari BPBD, Damkar, TNI Polri berupaya mengevakuasi pohon tumbang dengan alat mesin gergaji. Meski tak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai 300 juta rupiah. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Saudara, menjelang Natal dan Tahun Baru, harga bumbu dapur dan sayur mayur di Pasar Besar Ponorogo merangkak naik. Saat ini harga cabai rawit tembus Rp40.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai di Pasar Legi Ponorogo terjadi sejak 1 minggu lalu. Saat ini harga cabai rawit tembus Rp40.000 per kilogram, padahal sebelumnya Rp25.000 per kilogram.
Selain cabai, harga telur juga ikut naik dari Rp24.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Kenaikan diikuti harga bawang merah dari Rp15.000 menjadi Rp38.000 per kilogram. Sementara tomat yang biasa dijual Rp2 sampai Rp5.000 kini naik menjadi Rp17.000 per kilogram. Naik semua, untuk cabai naik sekarang 38, cabai merah juga naik, bawang merah naik, terus telur sekarang mencapai 30.000, tomat naik. Kalau yang telur itu sebelumnya berapa, Mbak? Sebelumnya 25, 24, sekarang per hari wis naik menjadi 30. Kenaikannya karena apa, Mbak? Kemungkinan menjelang Natal ini naik. Memang dari peternaknya juga sudah naik ya? Iya. Selain kenaikan harga, kualitas beberapa komoditas juga menurun. Ini disebabkan karena cuaca buruk. Ini kayaknya gagal panen loh, Mas. Cabai ini ya nggak bagus, kayak ini harganya naik. Berapa, Bu, sekarang harganya? Kan biasanya cabai kecil ini biasanya 18, 15, hari ini 35. 35. Terus bawang merah biasanya 10.000, 15.000, hari ini 30. Terus tamparnya biasa 15, hari ini ya 20. Ini ngambil dari mana aja, Bu? Cabai ini kecil ini dari Blitar. Kenaikan harga ini diperkirakan akan terus terjadi seiring semakin dekatnya Natal dan Tahun Baru. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo. Ya, saudara, sebagai pemilik warisan budaya dunia berupa batik, setiap daerah di Indonesia berusaha melestarikan motif batik ciri khas masing-masing. Salah satunya batik motif Majapahit di Kota Mojokerto. Para perajin dibangunkan sentra pembuatan batik agar bisa menjadi lokasi berkarya, edukasi, sekaligus pemasaran hasil produksi. Ya pemirsa, ini salah satu batik khas Kota Mojokerto, begitu Bu Ria. Di sini ada lambang Surya Majapahit, lambang Kerajaan Majapahit, terus kemudian ada gerbang Gapuro yang juga ada candinya Ringin Lawang gitu Bu ya. Terus kemudian ada merak, juga ada motif-motif isian. Ini bisa dinamakan beras putah atau moto cecek begitu Bu ya. Nah, bagaimana sih membuat batik serumit ini, prosesnya gimana mulai awal? Ya, bisa kita lihat ke dalam nanti. Sentra perajin batik ini berada di Jalan Kedung Sari, Kota Mojokerto. Bernama Maja Barama Wastra, berarti kain indah yang berasal dari Majapahit. Sentra Industri Kecil Menengah atau IKM ini menampung puluhan perajin batik di Kota Mojokerto. Di sini para perajin bisa berkarya dengan leluasa dan bisa dilihat langsung oleh pengunjung. Bermacam batik dibuat para perajin dengan motif beragam. Ada sekitar 103 motif batik Mojokerto yang sudah memiliki hak cipta. Namun yang paling menonjol adalah batik dengan motif Majapahitan. Motif ini memadukan berbagai hal yang berkaitan dengan kerajaan Majapahit. Mulai dari buah maja yang konon menjadi cikal bakal nama kerajaan Majapahit, lambang kerajaan yakni Surya Majapahit, serta berbagai macam candi. Motif-motif itu biasanya juga digabungkan dengan aneka motif yang sudah umum seperti bunga, tanaman, hingga motif beras putah. Ini suatu wadah yang sangat-sangat didambakan oleh semua pengrajin karena ini adalah bisa menambah income dari warga kita sendiri, juga
Ini adalah suatu wadah yang mana sebelumnya belum ada dan sekarang ada. Saya merasa senang karena apa? Saya tidak memikirkan kalau di rumah memikirkan bagaimana cara mengolah limbah, tapi di sini sudah tersedia pengolahan limbah. Untuk membuat satu kain batik diperlukan beberapa orang dengan tugas berbeda. Ada yang melukis batik, mencelup warna, mencuci, hingga mengeringkannya. Oleh karena itu, sentra industri kecil menengah batik ini juga dilengkapi sarana pembuangan limbah cair batik. Sarana ini merupakan penunjang penting bagi para perajin, sehingga mereka tidak khawatir terhadap pencemaran lingkungan maupun protes dari warga sekitar. Selain lokasi pembuatan batik, tempat ini juga dijadikan sebagai lokasi belajar membatik terpadu para generasi muda. Mereka akan diajari langsung oleh para perajin cara membatik, mulai dari membuat pola, memberi warna, mencelup, hingga mengeringkannya. Dengan kecintaan terhadap batik, generasi muda diharapkan bisa melestarikan warisan budaya dunia milik Indonesia itu, sehingga bisa memadukannya dengan budaya modern. Kita akan terus gali potensi dengan meningkatkan kualitas, mutu, dan nilai tambah. Dan ini kan kita punya semacam program-program inkubator yang kita harapkan akan kita pandu, kita kurasi, brandingnya jelas, kita carikan market, sehingga apa yang sudah kita bangun ini memang bisa betul-betul produknya itu terstandarisasi dan bisa dijual di pangsa pasar secara global. Di Kota Mojokerto ini kan luas wilayahnya sempit, Pak. Rata-rata pengrajin kami tidak punya IPAL. Jadi dari 30 pengrajin itu hanya 1 orang yang punya IPAL yang memadai, sehingga air yang keluar dari proses limbah batik itu pH 7 hanya 1. Oleh karena itu kemudian sama Kemenperin kita diberikan sentra IKM batik ini supaya bisa memfasilitasi pengrajin batik melakukan produksi dengan standarisasi yang baik, begitu ya. Bisa memakai semua teknis pewarnaan dan jenis pewarnaan. Selain berkarya dan memberi edukasi, para perajin batik bisa memasarkan langsung hasil produksinya kepada masyarakat luas yang datang ke IKM Batik Kota Mojokerto. Harga satu kain batik bervariasi antara puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah, tergantung jenis kainnya, motif, hingga tingkat kerumitan pembuatannya. Ya pemirsa, ternyata ini pengalaman pertama saya membatik. Agak tremor juga karena butuh ketelitian atau ketelatenan agar warna ini bisa merata di kain. Seperti itu Bu ya, benar ya. Dari Mojokerto, Hidayat Adi dan Sri Rama Ardi Putra melaporkan. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Liputan 6 Daerah Jawa Timur hari ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawaid mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat beraktivitas dan salam SCTV.